Shalom, saya Irene Putra Munuduwiru dengan NIM 230-389, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi kelas C semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan tentang latar sosial historis, latar ilmiah, dan konsep-konsep penting yang ditawarkan dari beberapa tokoh utama sosiologi, di mana tokoh yang dimaksudkan adalah Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, dan Herbert Spencer. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu tentang Auguste Comte. Auguste Comte lahir di Montpellier, Prancis pada tanggal 17 Januari 1798. Beliau memiliki nama asli Isidore Marie Auguste Comte. Ia berasal dari keluarga bangsawan Katolik. Ia menempuh pendidikan di École Polytechnique dan mengambil jurusan kedokteran di Montpellier. Comte juga berpengalaman memberi les matematika dan menjadi murid sekaligus sekretaris Saint-Simon. Comte memiliki kisah cinta platonik dan tragis. Menikah dengan Caroline Massin, seorang pekerja seks. Ia bercerai pada tahun 1842. Ia menikah dengan Clotilde de Flux, namun pernikahan tersebut tidak berumur lama. Clotilde de Flux meninggal dunia karena sakit tuberkulosis. Kehidupan pribadi Comte sebagai pemikir besar dilingkupi kemiskinan. Ia dikenal sebagai sosok emosional dalam persahabatan. Comte juga kerap terlibat konflik dalam persoalan cinta. Percobaan bunuh diri pun pernah dilakukan oleh tokoh kunci sosiologi ini. Comte meninggal dunia pada usia 59 tahun pada 5 September 1857. Selama karir intelektual, Comte menghasilkan banyak karyanya, antara lain System of Positive Politics, The Scientific Labors Necessary for Regulation of Society pada tahun 1882, The Positive Philosophy 6 jilid 1830-1840, kemudian Subjective Synthesis 1820-1903. Comte adalah filsuf yang telah berhasil untuk mensintesakan di dalam dirinya berbagai hasil pemikiran dari berbagai ahli. Pemikiran yang mendahulunya, ada beberapa sumber penting yang menjadi latar belakang yang menentukan jalan pikiran Comte, yaitu Revolusi Prancis dengan segala aliran pikiran yang berkembang pada masa itu. Berikut sumber lain yang menjadi latar belakang pemikiran Comte adalah filsafat sosial yang berkembang di Prancis pada abad ke-18. Sumber lainnya adalah aliran reaksioner dari para ahli pikir teokratik, terutama yang bernama de Maistre dan de Bonald. Sumber terakhir yang melatar belakangi pemikiran Comte adalah lahirnya aliran dikembangkan oleh para pemikir sosialistik, terutama yang diprakarsai oleh Saint-Simon. Comte adalah penyumbang terbesar untuk membangun sosiologi sebagai suatu ilmu. Dalam buku filsafat positifnya, yang pada dasarnya merupakan suatu buku tentang filsafat ilmu pengetahuan, dan uraian tentang itu telah mengambil tempat paling banyak dalam bukunya itu. Comte menguraikan metode-metode berpikir ilmiah. Comte mengatakan bahwa ilmu pengetahuan pada dasarnya tidak lebih daripada suatu perluasan metode yang sangat sederhana dari akal sehat terhadap semua fakta-fakta yang tunduk kepada akal pikiran manusia. Auguste Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian, yaitu sosial statik dan sosial dinamik. Sosial statik dimaksudkannya sebagai suatu studi tentang hukum-hukum aksi dan reaksi antara bagian-bagian dari suatu sistem sosial. Sosial statik merupakan bagian yang paling elementer dari ilmu sosiologi, tetapi dia bukanlah bagian yang paling penting dari studi mengenai sosiologi, karena pada dasarnya sosial statik merupakan hasil dari suatu pertumbuhan. Comte berpendapat bahwa tidaklah akan dapat diperoleh suatu pemahaman yang layak dari suatu masalah sosial tanpa menggunakan pendekatan sosial dinamik atau pendekatan historis. Sosial dinamik adalah teori tentang perkembangan manusia. Comte tidak membicarakan tentang asal-usul manusia karena itu berada di luar batas ruang lingkup ilmu pengetahuan.
Comte mengajukan hukum tentang 3 tingkatan inteligensi manusia, yaitu pemikiran yang bersifat teologis atau fiktius, metafisik atau abstrak, saintifik atau positif. Sejarah umat manusia sebenarnya ditentukan oleh pertumbuhan dari pemikiran manusia. Hukum tertinggi dari sosiologi haruslah hukum tentang perkembangan inteligensi manusia. The Law of Three States merupakan hukum tentang perkembangan inteligensi manusia dan yang berlaku tidak hanya terhadap perkembangan manusia tetapi juga berlaku terhadap perkembangan individu. Kemudian ada The Law of the Hierarchy of the Sciences atau hierarki dan ilmu pengetahuan. Di dalam menyusun susunan ilmu pengetahuan, Comte menyadarkan diri kepada tingkat perkembangan pemikiran manusia dengan segala tingkah laku yang terdapat di dalamnya. Kemudian ada The Law of the Correlation of Practical Activities. Comte yakin bahwa ada hubungan yang bersifat natural antara cara berpikir yang teologis dengan militerisme. Kemudian ada The Law of the Correlation of the Feelings. Comte menganggap bahwa masyarakat hanya dapat dipersatukan oleh feelings. Ketiga tahap pengetahuan yang dimaksudkan Comte yaitu tahap teologi. Dalam tahap ini masyarakat percaya akan kekuatan supernatural dan agama di atas segala-galanya. Manusia menempatkan diri sebagai peserta yang dalam istilah Breuer disebut dengan mental partisipasi, di mana manusia dalam hidupnya tidak bisa lebih selain ikut serta dalam proses-proses kosmos yang dikendalikan oleh gagasan-gagasan keagamaan. Dunia fisik maupun sosial dipandang sebagai produk Tuhan. Kemudian ada tahap metafisika. Dalam tahap ini, masyarakat berkeyakinan bahwa kekuatan abstrak dan bukan personifikasi Tuhan adalah sumber kekuatan fisik maupun sosial. Dengan kata lain, dalam mencoba menjelaskan berbagai peristiwa dan fenomena alam, manusia mencoba melakukan abstraksi dengan kekuatan akal budinya, sehingga diperoleh pengertian-pengertian metafisis, prinsip-prinsip penjelasan tentang realitas, fenomena, dan berbagai peristiwa dicari dari alam itu sendiri. Yang berikut ada tentang tahap positif. Pada akhir perkembangan masyarakat memasuki tahap positivistik. Dalam masyarakat mempercayai pengetahuan ilmiah dan manusia berkonsentrasi pada kegiatan observasi untuk menemukan keteraturan dunia fisik maupun sosial. Pada tahap ini, gejala alam diterangkan oleh akal budi berdasarkan hukum-hukumnya yang dapat ditinjau, diuji, dan dibuktikan atas dasar metode empirik. Kemudian manusia tumbuh menjadi kekuatan yang mampu menggunakan akal budinya untuk menemukan pengetahuan baru. Dalam tahap inilah pemikiran positivistik, empirik, dan naturalistik menggantikan otoritas pengetahuan teologis serta pengetahuan metafisis. Berikut ada tentang Karl Marx. Karl Marx lahir di kota Trier, Jerman pada tanggal 5 Mei 1818. Beliau dari keluarga Yahudi, ayahnya seorang advokat yang cukup mapan kehidupannya. Pada tahun 1835, Marx pergi ke Bonn sebagai mahasiswa dalam bidang ilmu hukum. Kemudian ia pindah ke Berlin untuk belajar kesastraan, sejarah, dan filsafat. Dari sinilah Marx berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Hegel. Meskipun pada saat itu Hegel telah meninggal, tetapi semangat dan filsafat yang diwariskannya masih diminati dan menguasai pemikiran filsafat dan sosial Eropa. Pada usia 23 tahun, ia meraih gelar doktor filsafat. Gagal menjadi dosen, Marx muda kemudian menjadi wartawan dan akhirnya lebih banyak menjadi aktivis politik dan penulis. Hidup Marx berpindah-pindah. Saat menjadi wartawan di Jerman, dia pindah ke Paris. Di sini dia bertemu perempuan bernama Jenny yang dinikahinya pada tanggal 19 Juni 1843. Di Paris pula dia bertemu dengan Friedrich Engels yang menjadi sahabat karibnya. Marx pada tahun 1845 bersama keluarganya pindah ke Brussels. Marx sempat kembali ke Paris dan kemudian ke Rhinelnald. Marx akhirnya pindah ke London pada tahun 1849 dan tinggal dan berkarya di kota tersebut sampai akhir hayatnya. Dia meninggal pada
14 Maret 1883. Materialisisme historis adalah pemahaman sejarah dengan metode materialisme dialektis dan ekonomi. Materialisme historis adalah pemahaman sejarah dengan metode materialisme dialektis dan ekonomi. Marxis adalah pemahaman ekonomi dengan metode materialisme dialektis. Semua aspek kehidupan bisa ditelaah dengan materialisme dialektis: kebudayaan, kesenian, ilmu sains, dan lain-lain. Semua ini bisa dipelajari dengan metode materialisme dialektis, dan hanya dengan metode ini kita bisa memahami bidang-bidang tersebut dengan sepenuhnya. Lebih lanjut kita akan mulai membahas tentang pemahaman materialisme dialektika sebagai dasar untuk memahami materialisme historis. Konsep-konsep Marx: materialisme dialeksis atau historis dialektik, dan materialisme historis materialisme. Teori konflik dalam sosiologi tidak bisa dilepaskan dari konsepsi dan rumusan Karl Marx mengenai sejarah perihal bagaimana masyarakat beroperasi. Dia merumuskan teori ini dengan terlebih dahulu mengubah prinsip filosofis penting pada zamannya, yaitu dialektika Hegel. Kemudian konsep mengenai alienasi atau keterasingan dan realita kehidupan buruh. Dalam konsep ini, alienasi menjadi kontribusi pemikiran Karl Marx untuk menganalisis fenomena masyarakat modern yang mengalami keterasingan. Konsep alienasi sendiri bermula dari analisis Marx terhadap aktivitas kerja yang dilakukan kaum buruh. Yang berikut ada tentang basis dan suprastruktur. Marx memberi sosiologi beberapa alat konseptual penting saat ia mengembangkan teori materialis, historis, dan metode untuk mempelajari masyarakat, kelas sosial, dan konflik kelas. Karl Marx membagi antara kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas adalah para pemilik modal, sementara kelas bawah adalah para buruh dan pekerja yang bergantung pada pemilik modal. Yang berikut ada tentang Émile Durkheim. Durkheim dilahirkan di Epinal, Prancis yang terletak di Lorraine. Ia berasal dari keluarga Yahudi Prancis yang saleh. Ayah dan kakeknya adalah rabi. Hidup Durkheim sendiri sama sekali sekuler. Malah kebanyakan dari karyanya dimaksudkan untuk membuktikan bahwa fenomena keagamaan berasal dari faktor-faktor sosial dan bukan ilahi. Namun latar belakang Yahudinya membentuk sosiologinya. Banyak mahasiswa dan rekan kerjanya adalah sesama Yahudi dan seringkali masih berhubungan darah dengannya. Durkheim adalah mahasiswa yang cepat matang. Ia masuk ke École Normale Supérieure pada tahun 1879. Angkatannya adalah salah satu yang paling cemerlang pada abad ke-19 dan banyak teman sekelasnya seperti Jean Jaurès dan Henri Bergson kemudian menjadi tokoh besar dalam kehidupan intelektual Prancis. Tahun 1890-an adalah masa kreatif Durkheim. Pada tahun 1893 ia menerbitkan Pembagian Kerja dalam Masyarakat, pernyataan dasariahnya tentang hakikat masyarakat manusia dan perkembangannya. Pada tahun 1895 ia menerbitkan Aturan-aturan Metode Sosiologis, sebuah manifesto yang menyatakan apakah sosiologi itu dan bagaimana ia harus dilakukan. Ia pun mendirikan jurusan sosiologi pertama di Eropa di Universitas Bordeaux. Pada tahun 1896 ia menerbitkan jurnal El Sociologie untuk menerbitkan dan mempublikasikan tulisan-tulisan dari kelompok yang kian bertambah dari mahasiswa dan rekan, atau ini adalah sebutan yang digunakan untuk kelompok mahasiswa yang mengembangkan program sosiologinya. Dan akhirnya pada tahun 1897 ia menerbitkan Bunuh Diri, sebuah studi kasus yang memberikan contoh tentang bagaimana bentuk sebuah monografi sosiologi.
Pada tahun 1902, Durkheim akhirnya mencapai tujuannya untuk memperoleh kedudukan terhormat di Paris ketika ia menjadi profesor di Sorbonne. Durkheim menghubungkan jenis solidaritas pada suatu masyarakat tertentu dengan dominasi dari suatu sistem hukum. Ia menemukan bahwa masyarakat yang memiliki solidaritas mekanis hukum seringkali bersifat represif. Pelaku suatu kejahatan atau perilaku menyimpang akan terkena hukuman, dan hal itu akan membalas kesadaran kolektif yang dilanggar oleh kejahatan itu. Hukuman itu bertindak lebih untuk dipertahankan keutuhan kesadaran. Sebaiknya dalam masyarakat yang memiliki solidaritas organik, hukum bersifat restitutif. Ia bertujuan bukan untuk menghukum, melainkan untuk memulihkan aktivitas normal dari suatu masyarakat yang kompleks. Kemudian ada konsep Emile Durkheim. Yang pertama, konsep dasar tentang modernitas, di mana dalam konsep ini respon Durkheim terhadap modernitas terdiri atas dua bagian, yaitu Durkheim menegaskan bahwa masyarakat modern itu harmonis dan tertib. Kedua, Durkheim ingin menciptakan suatu ilmu pengetahuan untuk menghasilkan pengetahuan yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita membangun masyarakat yang tertib dan harmonis. Berikut fakta sosial dan karakteristiknya. Fakta sosial menurut Durkheim berada eksternal atau di luar dan mengendalikan individu-individu. Meskipun tidak dapat dilihat, struktur aturan-aturan itu nyata bagi individu yang perilakunya ditentukan oleh fakta sosial tersebut. Ini kemudian membuat Durkheim berpendapat bahwa masyarakat memiliki eksistensinya sendiri. Fakta sosial menurut Durkheim terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama dalam bentuk material, yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk materialis ini adalah bagian dari dunia nyata atau external world. Contohnya arsitektur dan norma hukum. Yang berikut dalam bentuk non-material, yaitu merupakan fenomena yang bersifat subjektif yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia. Contohnya egoisme, altruisme, dan opini. Secara garis besar, fakta sosial terdiri atas dua tipe, yakni struktur sosial dan pranata sosial. Sifat dan hubungan dari fakta sosial inilah yang menjadi sasaran penelitian sosiologi menurut paradigma fakta sosial. Secara lebih terperinci, fakta sosial itu terdiri atas kelompok kesatuan masyarakat tertentu, sistem sosial, posisi peranan, nilai-nilai keluarga, pemerintah, karakteristik fakta sosial yaitu eksternal, memaksa, dan umum. Yang berikut struktur sosial. Emile Durkheim berpandangan bahwa struktur sosial itu terdiri dari norma-norma dan nilai-nilai dan memulai sosialisasi. Kita mempelajari definisi-definisi normatif ini, hanya memulai proses ini yang membuat anggota-anggota masyarakat menjalankan kehidupan sosial mereka. Yang berikut ada tentang ilmu tentang masyarakat. Perhatiannya terhadap struktur sosial mendorong Durkheim menggunakan ilmu pengetahuan atau sains untuk menjelaskan kehidupan sosial. Metode ilmiah yang dikembangkan kemudian dikenal dengan positivisme. Bagi Durkheim, struktur sosial sama objektifnya dengan alam itu sendiri. Yang berikut agama dalam masyarakat. Dalam usaha memahami esensi fenomena keagamaan, Durkheim menyimpulkan bahwa agama sesungguhnya adalah masalah sosial. Agama adalah hal paling primitif dari segala fenomena sosial. Semua manifestasi lain dari aktivitas kolektif berasal dari agama dan memulai berbagai transformasi secara berturut-turut, antara lain menyangkut hukum, moral, seni, bentuk politik, dan sebagainya. Yang berikut ilmu tentang masyarakat. Perhatiannya terhadap struktur sosial mendorong Durkheim menggunakan ilmu pengetahuan atau sains untuk menjelaskan kehidupan sosial. Metode ilmiah yang dikembangkan kemudian dikenal dengan positivisme. Bagi Durkheim, struktur sosial sama objektifnya dengan alam itu sendiri. Yang berikut ada tentang Herbert Spencer. Nah, bagian ini, Spencer adalah seorang yang berkebangsaan Inggris yang lahir di Derby
pada tanggal 27 April tahun 1820. Sejak awal ia menerima pendidikan klasik dalam lingkungan keluarga yang dikenal sebagai keluarga pembangkang. Latar belakang keilmuan Spencer sebenarnya bukan dari seni humaniora, tetapi di bidang teknik dan bidang utilitarian. Tahun 1837 ia mulai bekerja sebagai seorang insinyur sipil jalan kereta api, jabatan yang dipegangnya hingga tahun 1846. Kemudian pada tahun 1848 Spencer ditunjuk sebagai redaktur majalah The Economist. Pada kesempatan ini ide-ide briliannya mulai mantap. Kemudian beliau meninggal di Brighton pada 8 Desember 1903 pada umur 83 tahun. Herbert Spencer seorang pemikir teori liberal klasik terkemuka. Meskipun kebanyakan karyanya yang ditulis berisi tentang teori politik dan menekankan pada keuntungan akan kemurahan hati, dia lebih dikenal sebagai bapak Darwinisme sosial. Spencer seringkali menganalisis masyarakat sebagai sistem evolusi. Ia juga menjelaskan definisi tentang hukum rimba dalam ilmu sosial. Dia berkontribusi terhadap berbagai macam subjek, termasuk etnis, metafisika, agama, politik, retorik, biologi, dan psikologi. Spencer saat ini dikritik sebagai contoh sempurna untuk saintis atau paham ilmiah, sementara banyak orang yang kagum padanya di saat ia masih hidup. Realitas yang penting dan sederhana untuk dipahami sebagai contoh dalam proses evolusi sosial adalah peningkatan jumlah penduduk. Pertumbuhan ini tergantung pada ketersediaan makanan dan kesempatan yang tersedia dalam lingkungan. Pertumbuhan bukan hanya saja merupakan akibat dari kelebihan kelahiran, melainkan pula dapat timbul dari penggabungan satuan sosial yang disertai dengan diferensiasi struktural. Perhatian tentang evolusi sosial mendorong Spencer pada tahun 1986 mengajukan 4 pokok penting dalam sistem evolusi umum, yaitu diantaranya: yang pertama, ketidakstabilan yang homogen. Setiap homogenitas akan semakin berubah dan membesar dan akan kehilangan homogenitasnya karena setiap kejadian tidak sama besar. Yang kedua, berkembangnya faktor yang berbeda-beda. Perkembangan bentuk-bentuk tersebut sebenarnya hanya merupakan batas dari suatu keseimbangan, yaitu suatu keadaan yang seimbang yang berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Yang berikut, kecenderungan terhadap adanya bagian-bagiannya yang berbeda-beda dan terpilah-pilah melalui bentuk-bentuk pengelompokan atau segregasi. Yang berikut, adanya batas final dari semua proses evolusi di dalam suatu keseimbangan akhir. Spencer mengajukan 4 pokok penting tentang sistem evolusi umum, yaitu ketidakstabilan yang homogen. Setiap homogenitas akan semakin berubah dan membesar dan akan kehilangan homogenitas karena kejadian setiap insiden tidak sama besar. Kecenderungan terhadap adanya bagian-bagian yang berbeda dan terpilah-pilah melalui bentuk-bentuk pengelompokan atau segresi. Adanya batas final dari semua proses evolusi di dalamnya suatu keseimbangan akhir. Setelah mempelajari evolusi sosial Spencer, Macarani menyimpulkan bahwa konsep yang telah dicapai dapat dikualifikasikan sebagai berikut, yaitu perkembangan yang tidak linear harus dikeluarkan. Batas-batas harus diletakkan di setiap proses sosial atau garis perkembangan. Evolusi dalam artian menurunnya, modifikasi yang tidak boleh dikacaukan dengan evolusi yang berkonotasi terhadap asal mula segala sesuatu. Formula evolusi sosial tidak perlu diperluas atau bila diperluas akan kehilangan nilai penjelasannya. Integrasi serta perbedaan yang meningkat terjadi di dalam evolusi, namun peningkatan kesemuanya itu tidak perlu menimbulkan kompleksitas. Spencer hanya memberikan sedikit mengenai faktor manusia, kesadaran dalam pembuatan perencanaan yang dibuat oleh individu atau kelompok. Dia melupakan aspek-aspek kualitatif mengenai evolusi. Dia salah dalam mengasosiasikan kemajuan yang ada dalam evolusi. Demikian presentasi saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.